Baik teman-teman semua, setelah kita memahami berbagai jenis soal di Google Form, ya, tadi saya ulas sedikit. Ini jawaban singkat untuk nama lengkap. Kalau untuk alamat dengan paragraf, kalau untuk kelas kita bisa menggunakan pilihan ganda. Mulai untuk hobi kita bisa menggunakan kotak centang supaya di sini kita bisa menambah lainnya karena ini bisa lebih dari satu gitu ya. Kemudian ini drop down itu fungsinya untuk yang pilihannya terlalu banyak supaya nanti lebih simple ya, tidak panjang seperti ini. Kemudian upload file untuk tugas ya yang berupa catatan atau juga foto dan lain sebagainya. Kemudian untuk skala linear ini untuk apa namanya keahlian seperti itu ya contohnya. Kemudian mencocokkan, ini kalau mencocokkan yang pilihannya satu menggunakan kisi-kisi pilihan ganda, sedangkan kalau untuk yang lebih dari satu ini bisa menggunakan yang kotak centang. Misalnya nanti Andri dia pesan bakso yang bening, kemudian pedas tapi dicampur. Kalau Asep toge sayur pedas gitu kan ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita tutup saja ini ya. Kita bikin yang baru, ini saya delete. Ya, berikutnya adalah setelah kita mengisi nama, kemudian kelas, nah, kita bisa menggunakan pembatas. Nih, ini bagian ya pembatas. Kita klik ini, jadi ada dua bagian. Jadi ketika siswa belum menyelesaikan mengisi bagian yang pertama, dia tidak bisa masuk ke bagian yang kedua. Nah, kita kasih ini wajib diisi ya. Kita klik wajib diisi. Nah, kita kelasnya, kita masukkan kelas 10 IPA, kemudian ini 10 IPS ya. Ini wajib diisi. Sehingga kalau kita lihat ya, ini soal misalnya pertanyaan. Nah, ya. Kalau kita lihat ke sini, nah ini nama kalau ada tanda bintang merah ini berarti harus diisi. Ya. Kalau ini belum diisi maka dia tidak bisa melanjutkan. Ini harus diisi dulu. Misalnya nama saya. Nah, ini gak diisi maka gak bisa. Nah, harus diisi dulu baru bisa melanjutkan ke soal berikutnya yang ini. Itu fungsinya bagian ya. Kita mulai dari sini tadi. Oke, kita pindah lagi ke atas ini tanda plus ya untuk menambahkan. Kemudian ini adalah import pertanyaan. Ini tips jika misalnya teman-teman membuat soal bab 1, kemudian soal bab 2, soal bab 3 di Google Form yang berbeda, kemudian ketika UTS atau UAS ini mau digabungkan. Nah, ini bisa menggunakan import file. Misalnya kita coba klik import pertanyaan ya. Kita masuk ke sini ya, pilih. Nah, nanti akan ada muncul pertanyaan mana yang mau kita masukkan. Misalnya yang ini ya, 04, kemudian 07, kemudian kita import ya. Nah, ini otomatis masuk. Kemudian kita bisa juga tambahkan di yang soal berikutnya yang lain di bab 2 gitu kan. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 ini digabungkan dalam soal PTS atau UAS. Nah, itu fungsinya import pertanyaan. Kemudian ini ada tambah judul atau deskripsi. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini bisa untuk juga tambahan kalau ini bagian ya. Kalau bagian ini kita tidak bisa masuk ke bagian kedua sebelum bagian satu diisi. Nah, kalau yang ini tambahkan judul, ini adalah fungsinya untuk memberikan keterangan. Ini kita hapus dulu ya.
Nah, ini misalnya kita tambah di sini. Nah, ini kita kasih judul bab 1. Ini lanjut. Nah, kemudian setelah ini kita tambahkan bab 2. Nah, ini pertanyaannya siapakah? Nah, gitu. Sehingga ketika nanti kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ini setelah diisi berikutnya, nah ini bab 1 nih. Kita isi, kemudian lanjut ke bab 2. Nah, gitu. Jadi untuk KIKD lah seperti itulah. Kalau guru paham mungkin ya untuk membagi supaya anak tidak terlalu bingung seperti itu. Berikutnya adalah gambar, menambahkan gambar. Ya, kita tambah lagi, menambahkan gambar bisa klik ini, bisa juga klik ini. Ya, kalau mudahnya klik ini aja. Ya, nanti ada sisipkan gambar. Ini pilihannya banyak juga nih. Kalau saya biasanya untuk memudahkan, ya kita buka file dulu yang mau kita upload, ya. Saya ini, ya. Ini untuk kita masukkan ke sini, ya. Kita klik, ditahan, ya. Bawa ke sini. Nah, ya, bawa ke sini ya. Kemudian ditahan ya, masih ditahan ya. Diklik ditahan ya. Kemudian kita lepas. Oke, ini masuk. Nah, otomatis masuk. Nah, jadi saya ulang ya. Saya ulang, klik, kemudian kita pilih, diklik, tahan, bawa ke sini, kemudian lepas di sini. Ya, jadi jangan dulu dilepas sebelum masuk ke arena yang tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah video. Ya, kalau video ini adalah untuk link. Ya, kita klik coba ya. Nah, ini kita klik di sini URL-nya. Nah, kemudian kita misalnya masukkan video, ya, masukkan videonya di sini, paste. Ya. Nah, masuk, nanti klik pilih. Nggak bisa, sebentar. Nah, ini udah ya, udah dipilih. Nah, ini mau keluar nih, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kita lihat nih, kalau kita lihat, oke. Nah, ini tadi udah. Nah, ini bisa masuk. Sip. Oke. Berikutnya di sini ya, ini udah ya semua ya, udah semua. Berikutnya yang di atas di sini untuk melihat, kemudian ini untuk mengganti tema biar agak keren. Kita ganti misalnya dengan warna oranye. Ya, seperti itu temanya. Oke, sementara sampai sini dulu. Di video berikutnya kita langsung masuk ke teknis membuat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.